bersama Muhammad Baidowi, owner Sinar Kopi. Jangan lupa subscribe. Gen Z Talk. Teman-teman generasi Z, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, hadir di tengah-tengah kita, memberikan kehangatan dan juga kesemangatan dalam beraktivitas. Maka dari itu kita akan menyambut dengan sangat meriah owner Sinar Kopi, Bos Baidowi. Bos Baidowi, ini Bos Baidowi ya. Halo Bos Baidowi, apa kabar? Mas Roni, assalamualaikum Mas Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, Bos? alhamdulillah seperti luar biasa. yang Roni lihat sekarang. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Tetap sehat, tetap semangat. Berarti double. Iya, Double job. Siap. Wow. Iya. Double penghasilan juga kah? Iya. Begitu? Dan alhamdulillah saya ketemu kopi. Kenapa kok kopi? Karena memang background saya petani kopi. Berarti sadar kalau punya produk kopi, juga selama ini menanam kopi dan Iya. juga anak petani kopi, Iya, itu bermula setelah selesai sarjana. setelah selesai saja. Tentang brand ataupun nama itu sebenarnya sesuatu hal yang konyol bagi saya, karena ketika saya menemukan produk ini kopi, ketika nanti saya menjual kopi, ada yang tanya kopi ini bagaimana, ada apa saja kopi variannya. Nah, itu kemungkinan besar saya bisa menjawab karena saya berkontak langsung, berhadapan langsung dengan kopi itu. Seperti itu. Dengan brand, saya juga dulu berpikir brand apa yang keren, brand apa yang istilahnya ketika orang membaca ataupun mendengar sekali itu langsung mengingatnya, tetapi sulit sekali. Dan akhirnya saya muncul, loh kok ini ada cahaya yang begitu terang. Dan ya, waktu itu memang cuacananya lagi bagus banget. Ketika saya sampai berpikir, apa kopi saya tak beri nama Cahaya Kopi, wagu ibaratnya Mas, kalau kata bahasa Temanggungnya itu Wagu tur sarung. Iya, bukan sarung tapi kalau Cahaya Kopi itu kan sekilas nggak enak didengar. Maka langsung singkat saya langsung menyimpulkan, saya insya Allah bismillah bikin brand Sinar Kopi, gitu aja, simple Mas. Sinar Kopi berarti filosofinya karena setelah pulang dari Semarang, Ya, cuacanya mendung, ya kan? Sinar. Terus ada sinar yang menyinari, Ya. tapi bukan wahyu ternyata. Bukan. Tadi Tapi saya pikir- harapan saya ketika saya menamai Sinar Kopi pada brand saya, itu akan menjadi wahyu, menjadi rezeki. cahaya sumber kehidupan bagi saya, seperti itu. Amin. Saya setelah membuat brand itu, Ya. saya keliling ke penggiat-penggiat kopi yang sudah ada di daerah saya. Saya bertanya berkaitan dengan kopi yang bagus seperti apa, kopi yang enak diminum itu yang seperti apa, dan lain sebagainya. Sehingga kalau ditanya siapa yang memberitahu atau siapa yang mengajari kamu sehingga kamu bisa seperti ini tidak ada. Jadi Everyone is teacher and everyone is student. Jadi setiap orang adalah guru dan Ya. setiap orang adalah murid. Itu Ya. luar biasa sekali. Sampai hari ini berapa varian yang sudah bisa diproduksi oleh Sinar Kopi ini? ya, Bos Baidowi. alhamdulillah dari awal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun itu kami sudah, karena saya bilang kami ini karena ada istri saya ini. Yang selalu. Ya, kalau dulu saya pribadi, kalau sekarang kami membuat varian dari kopi ini sudah sekitar 5 ini satu produk kopi. Jadi kalau ditambahkan 2 produk kopi sekitar 10 varian. 10 varian. Ya. Bisa dijelaskan ke generasi Z? Ya, itu di Temanggung hanya ada 2, Robusta dan Arabica. Oke. Nah, di jenis Robusta ini kami proses dari original, natural, honey, wen, lanang. Itu. Yang Arabica juga sama. Di sekitar 10 varian yang sampai saat ini kami proses. Banyak juga ya 10 varian Ya, ya. lumayan Mas. Kalau yang paling laku
yang paling laku lah istilahnya di papan atas. Kalau yang bicara yang paling laku dari awal sampai saat ini, kalau kalau dihitung sama. Jadi orang itu tidak nentu. Kadang karena begitu banyaknya varian yang kami buat, jadi ketika kemarin ingin mencoba yang original, oh ini murah mas, ini dicoba dulu original, nanti kalau original cocok mungkin masnya atau saya bilang pelanggan ya, masnya bisa menambah untuk varian lain. Nah sampai hari ini pasti sudah banyak sih kendala atau masalah yang dihadapi untuk mempertahankan bisnis kopinya Bos Betowi ini. Iya, bicara tentang kendala, kendala yang pertama mungkin dari pemasaran, karena memang begitu banyaknya sekarang penggiat kopi ini, sehingga saya harus benar-benar jeli, harus benar-benar bisa membaca situasi bagaimana kopi saya ini setiap hari bisa keluar, karena begitu banyak sekali penggiat kopi. Di Temanggung saja yang sudah tercatat dinas UKM atau dinas koperasi itu sekitar 500-an, itu yang sudah terdaftar. Itu belum yang yang baru dan belum muncul tenggelam ya. Gitu ya. Itu yang pertama. Tadi kendalanya mungkin tentang bisa dikatakan market atau persaingan di pasar ya. Yang kedua modal mas. Jadi ini nggak apa-apa ya saya sampaikan tentang modal. Oh modal ya? Iya modal. Saya dengarnya malah model. Modal mas. Ini ada yang mau disampaikan untuk generasi milenial, generasi Z yang hari ini sedang merintis bisnis atau yang hari ini sedang memulai usahanya agar tidak patah semangat dan putus asa. Silahkan Bos Betowi untuk bisa. Siap Mas Roni. Pesan terakhir dari saya buat teman-teman generasi Z ataupun teman-teman yang sedang merintis usaha, teman-teman yang kuliah sambil berusaha, tentunya seperti motif saya tadi berusaha, jadilah orang yang bertahan, bukan jadi orang yang menang seperti itu. Allah itu akan merubah nasib suatu kaum, itu tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri, begitu ya. Oke, terus berusaha dan terus berjuang. Bertahan adalah kunci, sedangkan pemenang bukanlah suatu yang berarti. Oke, seperti itu. Sekian, terima kasih Bos Betowi atas waktunya hari ini. Kita jumpa lagi di kesempatan yang selanjutnya. Salam generasi Z, generasi milenial untuk Indonesia emas, Indonesia cerdas.